itu akan setelah terjual, diprediksi, betul. ya setelah terjual habis, nilainya bisa mencapai 100 kali lipat atau $100, $100, betul. per Nagaya. Betul, per Nah Nagaya. itu gimana caranya sih Pak Johannes? Bisa diilustrasikan nggak? Ya, oke. Jadi kan kita kembali lagi ya, sebenarnya untuk menciptakan nilai market yang selalu meningkat, itu ada 3 hal yang harus dicapai oleh sebuah produk atau aset. Apa aja Yang tuh, Pak? pertama, produk itu harus terbatas jumlahnya, limited edition. Ya, Kalau kita lihat kan semua produk yang limited edition itu kan biasanya harganya lumayan tinggi ya. betul. Nah, dan kecenderungannya itu selalu meningkat karena semakin barang itu semakin sulit didapat, berarti harganya pun akan semakin meningkat. Betul. Yang kedua, kita harus bisa meredam supply di market. Artinya apa? Kita harus membuat orang-orang yang sudah memiliki aset atau produk tersebut itu berat kalau mau menjual. Jadi biasanya menjual itu karena sudah terpaksa atau karena memang ada tawaran yang luar biasa bagus. Betul. Kalau nggak bakal dilepas ya. Betul. Nah, yang ketiga, apa yang membuat orang yang belum punya itu ingin memiliki? Dan semakin tinggi tingkat keinginan untuk memiliki itu, artinya kan orang itu akan semakin ingin memberikan harga penawaran yang paling bagus, Betul. yang tertinggi supaya mereka bisa dapat. Betul. Nah, jadi 3 hal itu yang harus dimiliki oleh sebuah aset atau produk kalau dia ingin harga marketnya meningkat. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan ke Pak Dhani ya tentang harga market Nagaya ke depannya ini. Nah, itu kita harus ilustrasi dengan sebuah kotak. Oke. Oke. Sebuah kotak nih ya. Ya. Ini contohnya dengan kotak ini. Oke. Ya. Pakai kotak ini ya. Oke. Nah, kotak ini hanya ada 1000 unit di dunia. Hanya ada 1000 kotak nih di dunia. Berarti terbatas ya Terbatas. jumlahnya. Pak Dhani ini kebetulan salah satu orang yang beruntung bisa membeli kotak ini seharga $100,000. Oke. Dan ini kotak terakhir yang Pak Dhani beli. Ini berarti kotak nomor 1000 ya? Nomor Pak 1000, Johannes? betul. Oke. Ya. Nah, pada saat Pak Dhani buka kotak ini, ya, di dalamnya itu ada emas senilai $50,000. Oh, setengahnya? Berarti setengahnya kan? Oke. Ya. Ah. Nah, kalau Pak Dhani hanya bercerita ke teman bahwa Pak Dhani beli kotak ini $100,000, oke, dan di dalamnya ada emas $50,000. Pasti teman-teman Pak Dhani akan bilang, wah, Pak Dhani ini kena bohong, kena tipu saya, ya. Ya kan? Tapi bagaimana kalau bulan depan Pak Dhani buka kotak ini dan Pak Dhani lihat bahwa nilai emas di dalamnya itu bukan cuma nilai ya, tapi jumlah emasnya itu sudah bertambah. Sehingga sekarang nilai emas di dalamnya itu jadi $55,000. Oh, naik sendiri? Naik sendiri. Oke. Nah, kemudian bulan depannya lagi naik lagi. Ya, jadi $58,000. Dia naik sendiri ya? Iya. Oke. Bulan depannya lagi naik lagi jadi $60,000. Wow. Nah, kalau Pak Dhani menceritakan kotak ini kepada teman-teman, pasti mereka akan bilang hal yang berbeda kan. Pertama mereka bilang, oh Pak Dhani kena bohong, kena tipu. Pasti. Tapi setelah Pak Dhani cerita apa manfaat dari Pak Dhani punya kotak ini, yang mereka akan bilang apa? Wah, keren banget nih kotak. keren kan kotaknya ya? Iya. Bisa naik sendiri emasnya. Betul. Kira-kira mereka ingin nggak punya kotak yang sama dengan Pak Dhani? Pasti Mereka ingin punya kotak yang sama ya. Ya. Nah, terus kemudian mereka tanya dong ke Pak Dhani. Waktu itu beli kotak ini berapa ya harganya ya Pak Dhani? Ketika beli $100,000. $100,000, betul? Ya, Nah, betul. kira-kira nih, kalau ada teman Pak Dhani yang menawar $100,000 untuk kotak ini, kira-kira Pak Dhani mau nggak jual ke dia? Enggak lah, sayang banget. Iya kan? Iya. Kenapa? Padahal kan di dalamnya tadi emasnya mungkin baru $60,000. Tapi kan Pak Dhani melihat ada benefit Ya, atau nilai tambah dari kotak ini. betul. Betul nggak? Betul. Setiap bulannya emasnya bisa bertambah. Betul. Jadi yang dilihat adalah future, Future potential ya. potensi masa depan. Ya. Oke? Nah, mungkin nggak ada yang menawar 2 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Kenapa? Karena dia melihat
potensi masa depan. Ah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kotak ini udah nggak ada lagi yang jual. Perusahaan udah nggak jual lagi. Ya, ya. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha untuk menawar kotak ini dari Pak Dhani. Ya. Atau dari 999 orang lain yang punya memang kotak sudah ini. memiliki. Ya kan? Nah, mungkin nggak ada yang nawar 5 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan market value. Market value itu berarti value yang diberikan oleh Oleh pasar. pasar. Oke. Jadi mereka mau menilai berapa. Bukan hanya berdasarkan intrinsic value yang ada, tetapi berdasarkan dari future. Oke, Iya, berdasarkan dari potensi masa depan. Potensi masa depan, betul. Nah, itu dia yang harus dilihat. Oke? Nah, anggap Pak Dhani misalkan sudah mau setuju ya, jual 5.000, mau jual 5 miliar. 5 miliar. Oke, sudah setuju mau jual 5 miliar. Terus Pak Dhani yang biasanya emas di dalam ini nambahnya mungkin hanya $5.000 per bulan. Ya, sebelum Pak Dhani bilang iya kepada orang tersebut yang mau beli, pas Pak Dhani buka, pas dilihat, kok sekarang nambahnya $10.000 ya? Sehari ini ya? Sebulan. Sebulan. Oke. Nah, biasanya kalau perusahaan menjalankan bisnis, menjalankan proyek, semakin lama biasanya profitnya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Semakin naik kan? Artinya kalau sekarang sudah bisa nambah $10.000 per bulan nilai emasnya, kira-kira bulan depan bisa 10.000 lagi? Bisa aja. Bisa. Bisa aja lebih. Bisa aja lebih, betul. Nah, dengan begini, Pak Dhani jadi kepikiran lagi kan? Lepas nggak ya 5 miliar tadi? Iya, mau lepas jadi mikir-mikir ya. Jadi mikir-mikir kan? Betul. Kenapa? Betul. Kenapa? Karena kembali ke potensi masa depannya. Betul. Dan yang kedua, kalau Pak Dhani jual ini kepada orang itu dengan harga 5 miliar, kira-kira besok-besok bisa nggak Pak Dhani dapat kotak yang sama dengan harga 5 miliar? Kotak yang sama dengan harga 5 miliar. Iya. Kan kotaknya udah dikasih ke orang. Nah, Iya, itu dia. iya, Oke? paham, paham, paham. Nah, kotak inilah Nagaya. Oh, berarti kotak ini merepresentasikan Nagaya. Merepresentasikan Nagaya. Nah, hebatnya lagi, kotak ini bisa dibelah-belah. Oke. Ya, kotak ini bisa dibelah-belah, ya kan? Jadi Pak Dhani bisa jual mungkin hanya sepotong kecil kepada temannya, ya berarti dengan jumlah emas yang prorata. Nah, itu dia. Dan kotak ini dalam bentuk digital. Jadi Pak Dhani nggak harus pegang kotak ini. Jadi kita nggak harus membawa kotak Nggak harus membawa ini ya? kemana-mana, karena sudah dalam bentuk digital dan sudah di dalam bentuk blockchain sehingga relatif lebih aman, tidak bisa dipalsukan dan bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dia. Oke, Nah, ini dari sinilah bagaimana dalam waktu 5 tahun bisa Ya. mencapai value $100 per Betul. Nagaya. Karena berdasarkan dari kenaikan emas tadi yang kita pasti akan usahakan untuk supaya tingkat kenaikannya selalu lebih tinggi setiap bulannya. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian apakah emas ini nyata? Ya. Pak Dhani bisa ambil emas yang ada di dalam sini. Dalam kotak ini ya? Dalam kotak itu Pak Dhani bisa keluarkan dalam bentuk emas beneran. Tetapi kalau sudah dikeluarkan berarti kotaknya hilang. Kalau emasnya dikeluarkan, kotaknya hilang? Iya, betul. Oke. Nah, itu dia. Itu ilustrasi bagaimana harga Nagaya bisa meningkat sampai kita harapkan ya, kita prediksi $100 dalam waktu 5 tahun setelah seluruh Nagaya terjual habis. Oke. Iya. Oke, jelas. Oke. Terima kasih Pak Johannes. Ya. Saya dapat kotak. Oke. Nah, tadi berarti kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana Nagaya value-nya itu bisa mencapai $100 Iya. Per Nagaya Ya. dalam waktu yang kita harapkan dalam waktu 5 tahun. Iya. Itu dengan meningkatnya jumlah emas dan juga jumlah permintaan di market Betul. karena jumlahnya terbatas. Ya.